Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Kalau begitu ya. Nah, tadi saya sudah tanya apakah sudah di-download materinya, katanya ya sudah pada nge-download materinya. Nanti saya akan postingkan lagi semua materi-materi lagi yang lainnya ya. Ini jadi yang pertama ini dulu materinya. Baik, saya akan sharing materinya. Ini semuanya insya Allah semua sudah gabung ya, 26 orang ya kelas ini, betul ya? Iya, Pak. KM-nya itu siapa ini ya? Lupa lagi Sekarang saya. tuh bagus, Bagus, Pak. Tuh bagus, Pak. Bagus, Pak. Kehormatan ini. Berarti nanti mesti ngajak teman-temannya kalau sudah normal, ngajak ke Cianjur. Jalan-jalan Boleh. makan botram bareng di Cianjur. Ya. Iya, Pak. Rencananya seperti itu, Pak. Mau main ke rumahnya tuh. Betul, itu sudah rame di Cianjur kan, bagus tuh, banyak beras. Begitu ya. Di daerah mana ini tuh bagus? Kemarin tuh bagus sudah mau ngajak ngeliwut sekelas, Pak. Oh, apalagi nanti sambil mancing, ada belut, ada lele, ada ikan mas sambil dibakar ya. Aulia suka makan belut nggak? Nanti disiapin sepatu bagus. Belut bakar. Ya. Suka Aulia makan belut? Belum pernah cobain, Pak. Pernahnya belut keripik. Nah, ya, itu bagus masak. Oke, bagus. Baik. Saya mau sharing materinya dulu, share screen. Baik. Sudah kelihatan ya materinya? Sudah kelihatan ya? Ada semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Udah. Satu semester ini, anak-anak kita akan membahas tentang green supply chain management dan halal logistik and halal supply chain. Nah, sebelum kuliah ini dimulai, saya akan menunjukkan tentang map-nya ya, map kompetensi map and green and halal logistik in one semester. Satu semester ini. Jadi dalam satu semester ini kita akan membahas dua topik yang digabung ya. Nah, two topik combined in one semester. When you look this slide, we look is a different color in the slide. The 7 meeting is a green color. When you identify this topic in the green color, what the topic we discuss in the green color? Apa topik yang kita discuss di green color? What the topic? The topic is green SCM. Nah, Green supply chain. Green supply chain. Jadi saya beri warna yang berbeda di yang 7 kali pertemuan ini. Kita diskusi tentang green supply chain. After mid test, from the 8th meeting until the 14th meeting, we discuss halal logistik, halal supply chain. Ya. Mungkin akan lebih jelas kalau saya tayangkan gini slide show ya, bisa lebih jelas ya kelihatannya ya. Iya, Pak. Okay, the first meeting, we will discuss the difference between the traditional SCM and green supply chain. Kita akan membedakan apa yang dimaksud dengan supply chain yang biasa kita pernah bahas dan apa yang dimaksud dengan green supply chain management.
And next, the second meeting, we will discuss the classification of the supply chain and IT as a driver of supply chain management. Jadi kita akan membahas tentang klasifikasi dari green supply chain dan information technology sebagai driver atau penggerak dalam supply chain. And the third topic, we will discuss the benefit of implementing green supply chain management. Apa manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dan tentu sekali oleh masyarakat dengan diimplementasikan green supply chain management oleh sebuah perusahaan. Kemudian bagian yang keempat, the fourth meeting, we will discuss the strategies and measure green purchasing and performance. Yeah, it will explain how the importance of green purchasing to support the green supply chain management. Pentingnya bagaimana green purchasing untuk mensupport the total performance in supply chain. Nah, istilah green di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan tidak lettermark sebagai hijau, tapi kita terjemahkan green is mean ramah lingkungan, gitu ya, ramah lingkungan itu artinya green. Okay. The fifth meeting, we will discuss the difference between the traditional logistic. Jadi kita selama ini sudah mempelajari the logistic, we call is the traditional logistic, and what is different with the green logistic, green transportation, green distribution, and green warehousing. What is different? Itu mau kita bahas di pertemuan ke-5. And the sixth meeting, we discuss the green reverse logistic and circular economy. Nah, sebagaimana diketahui, sebelumnya kita sudah mempelajari the reverse logistic atau bagaimana logistik balik, ya kan, logistik balik. Reverse logistic regarding to the deliver the product is justified, failure, or reject, or rework. We will deliver to repair the product to the channel distribution. We call the SDPT is reverse logistic. Kembalikan barangnya ke channel distribution, ya. Bahkan even though is will distribute to the source, ke asalnya, itu ke manufacture. Reverse balik. Nah, how is reverse when we relation it or we connected it with this topic green? How the green reverse logistic? The seven material, we will analyze the green supply chain performance, kinerja dari green supply chain management. Can you just tell about that? Yeah, this is the seven topic we will discuss before mid test. Sebelum mid test kita akan membahas 7 topik yang berkaitan dengan green. And as the material to the final test, we will discuss the 7 topic. The 7 topic include the material is the halal, yeah, halal, both halal logistic and halal supply chain. The first material, it will identify the scope of halal logistic and industry perspective on halal logistic. Kita akan mengidentifikasi apa itu halal logistik dan bagaimana dari sisi perspektif industri yang dimaksud dengan halal logistik. And the 9 material, we will discuss the principles of opportunity and halal supply chain management. Prinsip-prinsipnya di dalam halal supply chain management itu apa prinsip-prinsipnya. Dan yang ke-10, we will analyze the halal value chain in Indonesia. Yeah, because we live in Indonesia, we will know how the progress in halal logistic in Indonesia. Yeah. And next,
we will go to the topic the traceability. Traceability di dalam bahasa Indonesianya kemampuan telusur. Traceability, kemampuan menelusuri, and the quality assurance, jaminan mutu in halal agro industry supply. Yeah, I take one case study, the famous case study in agro industry. Why? Because it's the important industry to us, and especially when we related it to the halal. Jadi industri agro makanan itu penting bagi kita. Nah, karena itu kita kaitkan dengan halal. Mau diberikan contoh sama saya bagaimana implementasinya di industri agro. Begitu ya, kita traceability-nya, menelusurinya gimana? Kehalalannya. And the 12 material, we will learning the halal economy opportunity in Malaysia. Why Malaysia to be a topic in the halal? Yeah, why is important Malaysia? Because Malaysia state or declare they are the hub halal in the world. Jadi Malaysia mendeklar bahwa mereka itu merupakan hub halal di dunia, hub halal di dunia. Jadi it's mean the halal in Malaysia more advanced compare in Indonesia, ya, lebih advance dibanding di Indonesia. Jadi kita mesti benchmark ke Malaysia, and after that we move to the ASEAN. Yeah, ASEAN, the analysis of halal potential in ASEAN. And finally, after we discuss in the ASEAN, we will discuss in the world, especially in the Muslim country, Islamic country, how the implementation, the halal logistic in Muslim Islamic country. Jadi mulai dari Indonesia, masuk ke Malaysia, ASEAN, dan negara-negara Islam. Bagaimana implementasi hal? Ya, there's all the 14 material. 7 material before mid test and 7 material after mid test. We divide to section. The section 1 special discuss to the green. The second material we will discuss in the halal. Oke? Nah, itu kira-kira. Nah, ada pertanyaan nggak? Jadi kita bagi dari 2 kategori. Apakah ada yang mau bertanya? Ini pembagian ini, kelompok ini yang mau kita bahas selama 14 pertemuan. Bisa memberikan gambaran kepada Untuk saat ini Belum, Pak. Ya, Salsa, silakan. untuk saat ini belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ya. Nah, Salsa kalau mau sambil minum susu, minum teh, minum kopi, juga yang lainnya silakan ya. Boleh. Ada kemil-kemilan, getuk, kerupuk, keripik jengkol. Enggak ada, Pak. Petrus ada keripik jengkol, silakan dimakan Petrus. Ya. Kalau di Cirebon kan terkenal emping. Nah, ini Petrus bikin di rumah emping jengkol. Emping jengkol dicampur pete. Ya, itu dibuat emping. Siapa? Ya. Silakan dikemil Petrus. Itu nanti bawa semua, Pak. bilang katanya mau bagi-bagi, Pak. Ya, ini karena kita kuliah online, nggak apa-apa. Petrus makan kerupuk jengkol, nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh, silakan Oke, aja. Pak, siap. Nah, ya. Nanti jangan lupa dibawa ke kampus nanti kerupuknya. Kalau sudah bebas pandemi nanti kita ya. Saya sambil cek dulu Ya, nih, Pak. teman. Rekamannya. Oh, ini rekamannya sudah beres. Saya sebentar mau nge-save dulu ya. Takut tertimpa. Sebentar. Oke, sebentar. Saya mohon waktu semenit aja ngerinim. Bentar,
Senin, Rabu, tanggal berapa nih tadi? 21, 10, 20. Oke. Nah, ini anak-anak, jadi kalau nggak di rename dia nanti akan tertimpa rekamannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, anak-anaknya, kita lanjutkan lagi. Ininya, saya punya share screen-nya, sebentar. Saya share screen lagi. Baik, kita lanjutkan. We start the first topic. The first topic, we will identify what is different between the supply chain and supply chain management, and what is different the green supply chain management. Ya, topiknya hari ini itu. Di bagian akhir, in the end of the slide, I have posting the one assignment. Satu tugas untuk topik ini ya. Mari kita mulai. Baik. Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat when you look this slide, it is describe the slide describe the supply chain. Kalau anak logistik itu lihat gambar ini harus sudah tahu bahwa ini adalah gambar dari supply chain, begitu ya. Nah, coba saya ingin cek dulu lah 1, 2, atau 3 mahasiswa. Apa yang dimaksud dengan supply chain? Mbak Indri dengar Mbak Indri? Kalau Mbak Indri kelihatan nih wajahnya saya. Mbak Indri. Kedengaran, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan supply chain, Mbak Indri? Apa Mbak Indri? Boleh dijelaskan? Yang dimaksud dengan supply chain apa? Ya, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan supply chain? Jadi supply chain management itu adalah yang mengatur dari pakai manajemen. hulu sampai Nggak pakai manajemen, gimana, supply Pak? chain aja. Supply chain aja, nggak pakai manajemen. Supply chain saja. Itu judulnya kan supply chain, belum pakai manajemen. Oh, iya, Pak. Apa? Mbak Indri masih ingat apa yang dimaksud dengan supply chain? Supply chain itu jadi manajemen rantai pasok kan ya, Pak ya? Kirain rantai gogok. Punya gogok nggak di rumah, Mbak Indri? Enggak, Pak. Jadi supply chain itu rantai koordinasi rantai gogok tadi. Ya, nggak apa-apa. Kalau punya gogok di rumah kan suka dirantai. Nah, itu tapi tidak termasuk supply chain ya, rantai gogok. Nah, Mbak Katrun. Apa yang dimaksud dengan supply chain, Mbak? Supply chain itu kayak Suaranya nggak jelas nih Pak Katrun ini. Nggak apa-apa. Sekarang Mbak Nona. Mbak Nona. ya Pak. Supply chain itu apa Mbak Nona? Itu rantai pasok yang integrasi kegiatan-kegiatan apa ya? Kegiatan seperti kegiatan produksi, distribusi, Pak. Udahlah, kita lanjut aja nih. Mas Fakih. Nah, itu headsetnya keren sekali itu. Saya mau pinjem nanti headsetnya ya. Boleh pinjam ya nanti Mas Fakih headsetnya.
Iya, Pak. Boleh pinjam ya. Apa Mas Fakih? Supply chain apa Mas Fakih? Kayak semacam sistem yang mencakup koordinasi dari si pihak-pihak yang ada di gambar ini Pak, dari awal dari awal si barang mentahnya ada sampai di customer akhir gitu Pak. Gitu ya. Oke. Jadi semuanya diintegrasi satu sistem gitu Pak. Oke. Mbak Salsa tuh coba Mbak Salsa. Apa Mbak Salsa? Supply chain. Salsa. Pak, belum di-mute. Jadi kalau misalkan kalau menurut saya Pak, supply chain itu suatu sistem yang sudah terkoordinasi, yang terdiri dari beberapa misalkan tuh terdiri dari organisasi, terus sumber daya manusia, terus ada aktivitasnya, terus ada informasi-informasinya, terus ada sumber-sumber daya yang lainnya. Nah, itu tuh yang terlibat terlibat secara bersama-sama untuk memindahkan suatu produk atau barang. Gitu ya Mbak ya. Nggak cuma produk aja Pak, bisa jasa juga. Iya. Oke, matur nuwun ya Mbak Salsa. Mbak Aulia atau Mbak Aulia? Iya Pak. Mbak Aulia apa definisinya Mbak? Supply Iya chain. Pak. Kalau menurut saya hampir sama, cuma saya ingin lebih simpelnya lagi dari penjelasan Salsa. Kalau rantai pasok itu adalah sistem yang terintegrasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain, dalam artian dari mulai supplier sampai manufaktur, mulai dari aktivitas-aktivitas logistik setelah proses manufacturing sampai di tangan konsumen. Jadi bagaimana semua pihak-pihak ini berintegrasi, berkolaborasi, mencari sistem yang saling memberikan informasi-informasi bagaimana tujuan pertamanya adalah memenuhi kebutuhan customer itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini siapa ini ya? Mas Tubagus ini masih monitor nggak ini? Soalnya Mas Tubagus? Iya, Pak. Masih monitor. Ya. Nah, kalau saya tanya misalkan gini, Mas Tubagus punya kucing nggak di rumah? Enggak. Enggak. Ada si kucing, Pak. Miara apa? Miara apa di rumah? Miara burung. Burung. Miara burung ya. Di mana miaranya burungnya? Iya, Pak. Miara burungnya di mana? Di rumah. Iya, maksudnya di kandang atau di mana? Di kandang. Kandang. Punya. Nah, burung apa? Ya, macam-macam. Nah, satu aja burungnya sebutkan. Satu aja. Burung apa? Murai, Pak. Hah? Murai. Murai. Oke. Nah, ini pertanyaan sama dengan supply chain. Burung murai adalah apa? Gitu. Coba. Burung yang burung yang apa? Susah yang gambarkan burung murai ya? Yang apa? Yang ekornya panjang atau pendek itu? Ya. Terus biasanya tuh warna bulunya tuh warna coklat. Coklat. Terus bunyinya gimana? Warna hitam. Bunyinya gimana? Terus itu punya suara yang bunyinya itu sih, Pak. Burungnya enggak? Itu bunyi burungnya ya? Nah, itu. Iya. Bunyi yang bagus ya. Itu bukan murai itu. Itu burung jalak. Makanannya bukan itu jalak, Pak. Yang makanannya apa? Makanan jangkrik, Pak. Oh, kirain KFC tadi ya. Jangkrik rupanya ya. Jangkrik. Kasih KFC biar pintar ngomong gitu dia. Murai kamu belum bisa ngomong berarti belum, harusnya dikasih makan KFC.
Oka bento. Nah, itu baru pinter ngomong nanti dia. Nah, ini sama menanyakan. Murai itu sama dengan supply chain gitu. Dia barang. Ya barang. Nah, supply chain itu apa? Ini sudah ada gambarnya nih. Coba kamu anukan, jelaskan. Supply chain adalah ada supplier, ada supply chain adalah aktivitas yang aktivitas apa? Aktivitas yang terintegrasi antara supplier, manufaktur, sampai ke konsumen akhir yang meliputi sebelum konsumen akhir itu meliputi dari saluran distribusi. Tadi kan supplier, manufaktur, channel distribution, dan customer. Yang apa? Yang terlibat dalam hal rantai pasok. Ya, rantai pasok itu berarti dia mengalirkan atau mentransformasi information, product, and money. Begitu ya. Oke. Di definisinya ada banyak definisi, tapi saya pakai aja yang mudah aja lah definisi ini. Saya kalau nggak salah pernah tuh cerita ke adik-adik semua ya. Itu supply chain itu consist 4 organization, 4 organization and 3 things. Jadi 7 kan, 4-3. Supply chain, network organization. Kan itu tadi ngatakan burung murai adalah burung yang ekornya panjang, warnanya coklat, begitu ya. Makannya adalah ulat gitu ya, ulat bulu gitu ya. Hanya ulat bulu. Nah, seperti ini supply chain itu adalah network organization yang terdiri dari consist of supplier, manufacturer, channel distribution, and customer, and the activity mereka, the activity associated with yang berhubungan dengan flow. Mengalirkan apa? Treating. Ada 3 hal yang dialirkannya. Apa aja yang 3 hal itu? Lihat gambar panah. Goods or product. The second, information. And the third is money. Nah, supaya jangan lupa nanti gambarkan supply chain itu adalah suatu jaringan organisasi. Organisasinya ada 4, gitu ya. Kemudian bekerja sama dalam hal mengalirkan 3 hal. Begitu. Waduh, ada noise yang nyanyi. Yang nyanyi nih. Lepi dimatikan itu ada yang nyanyi. Lepi, begitu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Itu supply chain. Sementara ini gambarnya. Oke. Saya lanjutkan. Supply chain tadi kan terbentang. There is the spread in the world. The reality spread in the world. Terbentang seluruh dunia. Manufakturnya ada di Indonesia. Ya, manufacture Indonesia, but the supplier maybe in the part of the world, another country, from the many country. Tahu nggak? Sebab manufakturnya di Indonesia, suppliernya bisa jadi di seluruh dunia. Luar negeri. Nah, di seluruh dunia. Atau kalau di Indonesia juga berada di berbeda lokasi. Oke. Terus kemudian distribution channel also spread in the whole of the world. Bisa jadi juga tersebar di seluruh Indonesia. And finally, their customer also distribute or spread in the whole of the country. Tersebar. Jadi mulai dari pemasok, mulai dari saluran distribusi, dan customer-nya tersebar di seluruh dunia. Ya, for the reason we must manage this activity. Jadi mesti di-manage aktivitas tersebut. Nah, and then arise the terminology of supply chain management. Yang asalnya kita bicara supply chain karena ini kompleks,
we must manage this activity using the management. Yeah, so many definition in the supply chain management. I will show you the few definition, just few, hanya beberapa saja. Ya, the first definition, the supply chain management regarding the activities of the planning, organizing, actuating, and controlling. Yeah, we call the activities the how we using the method. Nah, metode ini metoda. Bagaimana menggunakan sebuah metode atau suatu metode untuk melakukan yang tadi sudah disebutkan beberapa orang, to integration. Karena supply chain itu tersebar di seluruh dunia, dia perlu diintegrationkan. Kenapa integrationkan? Kan ada aliran uang, barang, dan informasi. Kalau kita sekarang tidak bisa integrasi, maka tidak jadi kuliah ini. Ya kan? Kita integration communication using the WhatsApp group. Jadi WhatsApp group punya jasa mengintegrasikan kita, mengkoneksikan kita. Nah, bayangkan, kan ini kan sekarang sama dengan supply chain. Adik-adik semua tersebar di seluruh daerah. Kalau ada di kampus juga kita suka koordinasi juga pakai WA. Kan tidak datang di dalam kelas. Tersebar di berbagai daerah, bagaimana kok bisa berada di suatu room begini? Nah, ini kan perlu koordinasi. Sama supply chain. Supaya ini lancar semuanya, supplier bisa ngirim barang tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tempat. Perlu dilakukan koordinasi. Diintegrasi istilahnya. Demikian juga barang dikirimkan ke distribution channel. Perlu diintegrasikan agar barang tidak rusak tepat waktu, tepat mutu, sampai ke customer. Jadi semua 4 organisasi ini saling bekerja sama. Supply chain management is a set approach, suatu pendekatan atau metode used to streamline integration, supplier, manufacturer, warehouse, or distribution channel, and customer. Jadi mengintegrasikan suatu pendekatan atau metode untuk mengintegrasikan dengan baik 4 organisasi di dalam supply chain tersebut. In the goal, what is the goal? The goal of supply chain meet the desired service level. It's meant to make the customer satisfaction. Tujuannya adalah membuat customer itu satisfaction atau puas. Nah, gitu kan? Nah, apa yang mesti dilakukan? Ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Misalnya adalah the effectiveness to achieve the goal of supply chain, the information, the flow of information, the communication, cooperation, and trust. Okay, next we go to another definition. There's I prepare 1, 2, 3, 4 definition. Another definition of supply chain management. Ya, ada beberapa definisi yang lainnya tentang supply chain management. Nah, the important thing regarding this topic or related this topic yang sudah kita bicarakan, supply chain management, logistik. Nah, ini ada suatu slide sekarang mau masuk ke topik yang kita bahas. Kalau kita akan memproduksi barang, ya, Mbak Salsa, kalau kita mau memproduksi barang ya Mbak Salsa ya, Mbak Salsa, Mbak Salsa, saya ya, Pak. capek ya, ngantuk mungkin ya Mbak Salsa, nggak apa-apa. Ini supaya jangan ngantuk, makanya saya tanya. Kalau kita memproduksi barang, mulainya dari apa? Lihat gambar ini. Inputnya mulainya dari apa itu Mbak? Kalau memproduksi barang. Konsep. Konsep ya. Konsep itu artinya ide-ide, gambar gitu. Misalkan kerudung yang Mbak Salsa pakai itu, kan pertama digambar dulu ya. Ada konsepnya. Konsepnya apa? Yeah. Ini kerudung untuk apa itu namanya? Tentu daily sekali activity. Wanita muda, masih begitu ya. Wanita muda, bahannya apa, gambarnya bagaimana. Setelah itu baru didesain gambar ya. Nah, jadi sebuah produk itu ada konsepnya mau apa, untuk apa dulu, siapa ininya, konsumernya, segmentasinya ya, mulai dari tingkat penghasilannya, jenis kelamin, lokasi dan sebagainya.
Setelah itu baru didesain. Itu tahap-tahapannya. Ya, lihat lagi. Setelah desain diapain lagi, Mbak Salsa? Nyari bahan baku. Oh, nyari bahannya. Raw material extraction. Oh, bahan bakunya. Ini tadi kan sudah dirancang. Pakai kain, misalkan kain beludru. Cocok nggak itu kalau? Ya. Itu kain Enggak, Pak. Kain apa itu, Mbak Salsa? Kaos biasa, Pak. Nah, bahan kaos. Oke. Iya. Cari bahannya, warnanya. Kemudian artinya itu supplier, pekerjaan supplier ya. Nah, kemudian supplier selanjutnya mengirimkan barangnya ke manufacturer ya. Iya, menggunakan transport. Transport. Di manufaktur diapain, Mbak? Iya. Di pabriknya di manufaktur, diproduksi, Pak. Nah, setelah diproduksi jadi terus selanjutnya pengiriman lagi untuk ke customer. Oke. Customer kan dipakai barangnya ya, dipakai sebagai nah mungkin juga ada barangnya, barang sisa dibuang begitu ya, dibuang ke tong sampah. Terus kemudian sampah-sampah itu diangkut gitu ya. Diangkut kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tapi ada juga yang di reverse, dikembalikan ke proses. Nah, yang bisa dilihat di sini, Mbak Beta, Mbak Beta, saya mau tanya nih Mbak Beta. Yang Mbak Beta lihat, di setiap tahapan, apa yang terjadi Mbak? Apa yang terjadi? Every link supply chain, what is happening? Apa yang terjadi? Bakal terjadinya apa Pak namanya, yang dampaknya gitu, dampak negatifnya bakal adanya dampak ke lingkungan sih. Ke lingkungan bakal ada dampak kan, ke dalam air juga gitu. Iya, itu yang saya maksudkan betul. Jadi setiap every link in supply chain will impact to the environment, ke lingkungan, such as pollution, waste, or hazard. Macam-macam dampaknya terhadap lingkungan kan. Nah, kita masuk ke situ. Bagus. Lanjut ya. Saya tunjukkan lagi yang lainnya. Nah, dampak dari supply chain yang tadi itu. Jadi apa yang kita pakai semua ini, pakai dan konsumsi, barang, makanan, produk maupun jasa, itu semuanya berasal dari supply chain. Setiap aktivitas supply chain, every activity in supply chain will be effect to the environment. Nah, it will make the global environment crisis. Nah, ini dampaknya. Misalkan satu dampaknya apa? Ahdan suaranya udah bagus belum nih Ahdan? Ahdan. Belum? Nggak apa-apa. Kalau begitu ini Wahyu. Lihat, sebutkan salah dampaknya apa aja Wahyu. Dampaknya apa aja? Oh, dampaknya itu Pak. Itu ada tulisan. Lihat di slide. Oh, itu Pak, apa sih perubahan iklim gitu Pak, krisis energi. Perubahan iklim. Contoh, sebutkan perubahan iklimnya apa misalkan? Perubahan iklim. Soalnya kalau perubahan iklim tuh kayak tiba-tiba kayak cuaca itu nggak stabil Pak, kadang-kadang panas, kadang langsung hujan gitu Pak. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin ya, kayak manusia berarti panas dingin gitu ya. Oke. Nah, nggak stabil. Terus krisis energi gitu ya. Terus apa lagi? Krisis apa lagi? Clean. Oh, kehilangan keanekaragaman Pak. Mungkin di sini maksudnya kayak di laut Pak. Jadi banyak hewan-hewan yang punah gitu Pak. Banyak hewan punah. Jangankan di laut, di darat juga ini. Tadi. Di darat juga Pak. Berasal dari mana Mas? Ini kamu Mas. Wahyu, berasal dari mana? Dari Bukit Tinggi Pak. Nah, daerah Bukit Tinggi harimau sudah nggak ada lagi kan? Nah. Ada Pak di kebun binatang. Oh iya, tinggal di kebun binatang. Kalau di luar nggak ada, karena sudah ditangkap semua dibuat rendang. Rendang harimau, rendang jerapah. Semua binatang-binatang liar sudah ditangkap semua. Jadi sudah lost diversity, sudah nggak ada lagi ya, banyak. Nah, ini dampak-dampaknya semua terhadap lingkungan. Nah, kalau kita lihat gambar sebelah kanan ini, Wahyu, sebelah kanan ini kan, ada human health. Artinya akan berdampak terhadap semua kesehatan manusia. Kesehatan manusia.
balik lagi ke kita, dibuang ke lingkungan, diserap oleh lingkungan, dikonsumsi oleh manusia, atau dibuang ke udara, dikonsumsi oleh manusia. Jadi manusianya sakit, begitu kan? Ya. Sekarang saya mau tanya nih, guys, ntar dulu. Saya mau tanya ke Mbak siapa ini ya? Mbak Amel. Mbak Amel, Iya, Pak. salah satu dampaknya itu global warming atau pemanasan global, ya, pemanasan global. Jadi Itu Pak. bukan, ini Apa? agak lebih panas. Kalau Mbak Amel ini posisi di mana ini? Saya lupa lagi tadi. Posisi di mana? Di Ponorogo. Hah? Di Ponorogo, Pak, Jawa Timur. Nah, panas nggak di sana, Mbak? Banget, Pak. Nah, makin lama makin panas ya. Di Bandung juga dulu, Ya. zaman dulu, kalau zaman saya kuliah aja itu sudah dingin. Zaman dulu ya. Apalagi zaman dulu tahun 60, 50 itu lebih dingin ya. Kalau sekarang kan sudah anget ya, Mbak ya. Sekarang mau saya tanya, Mbak Ya. Amel, Mbak Amel buktinya sekarang itu makin panas apa? Buktinya makin panas. Buktinya sekarang makin panas ya peningkatan suhu lingkungan, Pak. Iya, buktinya apa? Makin panas itu buktinya apa? Nah, suhu Melelehnya itu, Pak. Apa namanya? melelehnya. Dari kutub utara sama kutub selatan itu. Betul, Esnya. salah satu es meleleh ya. Es meleleh. Ya, sama di Jaya Wijaya tuh kan ada es abadinya tuh udah meleleh juga, Pak. Udah hampir nggak ada malah sekarang. Betul. Di daerah Mbak Amel makin anget sekarang ya, makin panas. Sehingga dampaknya itu, coba lihat nih Mbak Amel. Terhadap pakaian. Ya, tahun abad ke-18, itu orang pakainya dalaman itu segini, masih panjang itu. Sampai ke lutut ya. Kemudian karena makin panas, tahun 1900, pendek lagi. Ya, dari lutut sampai sepaha. Kemudian sekarang sudah makin pendek nih. Tahun 1950, 70, 80, makin lama makin pendek, makin kecil. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Nah, Mas Wahyu. Ya, Pak. Panas nggak di sana? Panas nggak? Oh, di sini sejuk, Pak. Sejuk ya? Nah, sejuk. Enggak sejuk zaman dulu ya. Kalau Ya, Mas Wahyu ini bawahan pakai nggak ini? pakai, Pak. Hanya atas saja yang rapi. Atas rapi, bawah nggak pakai mungkin ini. Pakai, Pak. Pakai ya. Nah, itu takutnya nggak pakai ini karena udah pemanasan global. Begitu ya. Atas rapi, bawah nggak rapi. Bisa jadi itu. Oke. Lanjut. Ini dampak-dampak yang lain. Lihat ya. Tuh. Mudah-mudahan di Bukit Tinggi sudah nggak ada lagi gini Mas Wahyu, ada bis yang itu nih asapnya hitam ini. Kelihatan kan? Asapnya hitam. Ya, Pak. Di Bukit Tinggi tadi Mas Wahyu. Iya, Pak. Nah, Bukit Tinggi. Kemudian tuh lihat polusi dibuang ke udara ya. Nah, ini semua berdampak terhadap, kalau kita lihat berdampak terhadap manusia. Polusi, water pollution, soil contamination, air pollution, polusi-polusi ini berdampak terhadap semuanya yang menyebabkan misalnya ini sakit kepala. Siapa yang suka sakit kepala? Misalkan di sini. Itu mungkin ada penyebabnya dari udara yang kita hirup gitu. Mbak Indri suka sakit kepala nggak Mbak Indri? Indri? Enggak, Pak. Enggak. Alhamdulillah enggak. Bagus. Terus Mbak Nona suka sakit perut enggak? Nona? Suka sakit perut? Suka sakit perut kalau jam 12 siang? Ya suka. Lapar ya. Ya, oke. Bagus. Kita lanjutkan. Nah, kemudian begini, mengapa perusahaan-perusahaan itu sekarang banyak yang menerapkan
berwawasan lingkungan industrinya. Nah, ini karena ada tekanan atau tanggung jawab sosial, source of pressure for the social responsibility for the company to implement the green logistic or green supply chain. Sekarang begini, kalau perusahaan itu tidak green, maka dia tidak bisa kompetisi dalam arti kata di bursa saham. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang green itu lebih diperhatikan. Atau dia mesti mau ekspor ke luar negeri, maka mesti punya sertifikat tentang ramah lingkungan. ISO 14001, 14.000, seri 14.000 terkait lingkungan. Ya, dan berbagai hal-hal lainnya yang menyebabkan dia harus taat ke aturan lingkungan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Dan juga ini adalah prinsip-prinsip United Nations Global Compact, the 10 prinsip. The 10 prinsip itu 10 prinsip tentang mengapa mesti menerapkan aspek lingkungan. Ya. Saya kasih beberapa contoh aja ya. The principle of global compact in universal consensus derived from the Universal Declaration of Human Rights, the International Labor, the Rio Declaration of Environment, the United Nations Convention against corruption, dan ada macam-macam. Ini adalah peraturan-peraturan, so many regulation in the world to the limitation pollution in the world. Jadi membatasi berbagai macam polusi di dunia. Ini prinsip-prinsipnya ya. Oke, untuk pengetahuan saja ini prinsip-prinsip. Dan juga evaluasinya. Nah, ini yang sekarang kita mau masuk sekarang. Tadi kita sudah bicara, ya, we have talked about the green supply chain. And what is different between the green supply chain and green supply chain, between the supply chain management and green supply chain management. Jadi apa perbedaannya antara green supply chain dan green supply chain management itu? Kalau kita lihat ini definisinya. Ya. The green supply chain is integrating environmental thinking. Bahasa Indonesianya apa artinya? Integrating environmental thinking. Coba Katrun. Mbak Katrun. Integrating environmental thinking. Saya tertarik itu backgroundnya Katrun. Itu adalah gambar S ya. Gambar betul ya, AS. Ini ada kaitan dengan kita punya kuliah ini barusan. Tadi disebutkan bahwa S-nya dampaknya gimana, Katrun? Mencair. Mencair itu kan? Pemenuhan global. Cair. Sehingga kalau mau bikin sirup udah tinggal enak itu, sudah ambil di belakangnya kasih sirup. Suka minum apa Mbak Katrun? Jamu. Air putih, Pak. Air putih. Jamu nggak suka jamu? Nggak suka, Pak. Jamu singset itu nggak suka? Enggak, Pak. Nggak suka. Nggak pernah minum jamu saya, Pak. Ya. Itu Ahdan yang suka minum jamu. Jamu kuat malu. Ahdan ya. Nah. Katrun, lihat. Integrating environmental thinking artinya apa? Integrating environmental thinking. Artinya mengintegrasikan pemikiran ke dalam supply chain, ke dalam lingkungan supply chain manajemen. Itu termasuk kepada produk design, material sourcing-nya, terus pemilihan, manufacturing proses, terus ke pengiriman produk akhir ke konsumen ya. As well as juga dari end of life management of the product
after its useful life. Juga memanage produk setelah dipakai gitu, Pak. setelah dipakai. Bagus itu maksudnya. Bagus Katron. Maksudnya ini perbedaan dengan supply chain biasa. Green supply chain dia sudah menganut konsep yang berkaitan dengan lingkungan. Mulai sejak barang didesain, produk desain, nah sudah memikirkan aspek lingkungan. Kalau produk didesain memikirkan aspek lingkungan, ya, itu apa yang dipikirkan oleh perusahaan itu? Produk desainnya memikirkan aspek lingkungan. Satu, misalkan apa? Lingkungan. Harus sama lingkungan, Pak. Bahan baku. Bahan bakunya yang ramah lingkungan. Apanya yang ramah lingkungan? Pengemasannya. Bakunya. Pengemasannya, bahan bakunya, packagingnya. Ya kan? Produknya juga ramah lingkungan enggak, Pak? Gitu. Nah, jadi dari sejak desain menggunakan tenaga, bahan baku, menggunakan kemudahan untuk mentransportnya supaya irit lingkungan. Jadi dari sejak desain itu penting sudah dipikirkan bagaimana dia ramah lingkungan. Kemudian pemilihan material juga, material yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan artinya material itu bisa diapain? Ceria materialnya bisa diapain? Ya, Pak. Materialnya bisa diapain? Ceria. Bisa didaur ulang, Pak. Kalau misalnya waste-nya itu nanti bisa didaur ulang lagi gitu. Bisa digunakan kembali juga biar gak nambah-nambah sampah, Pak. Gitu. Rahayu ada bikin nggak produk yang sudah didaur ulang? Ada buat? Belum, Pak. Belum ya. Belum. Jadi mulai dari kemudian pemilihan supplier, pengiriman, itu semua diperhatikan supaya aman terhadap lingkungan. Itulah green supply chain dari awal. Kalau perusahaan sudah melakukan ini, dia sudah memakai konsep green supply chain. Betul ya? Nah, ini yang apa itu namanya definisi yang lain. The process of using environmentally friendly input, proses yang menggunakan. The process of using environmentally friendly input, proses yang menggunakan input yang ramah lingkungan. Friendly ini artinya yang ramah lingkungan. Turning those input into output. Dan juga selama prosesnya itu sehingga menjadi output. That can be reused. Yang bisa digunakan ulang, reused at the end of the life, pada akhir siklus hidupnya. Thus, dengan demikian, creating a sustainable supply chain. Dengan demikian, mengakibatkan sustain. Sustain itu bahasa Indonesianya apa? Sustain. Ada yang namanya lestari nggak di sini? Sustain. Sustain itu artinya lestari, supply chain yang lestari, gitu ya. Itu tujuannya adalah tujuan dari green supply chain itu untuk meminimasi limbah industri, dan save energi, melindungi dissipation dari hazardous, itu artinya pencemaran ya terhadap zat-zat berbahaya ke lingkungan. Itu tujuannya. Oke. Nah, ini anak-anak tinggal 7 menit lagi. Nanti kita teruskan ini, tetapi saya berarti tinggal satu slide. Ini perbedaan antara green supply chain konvensional dan green supply chain. Apa perbedaan antara supply chain konvensional dengan green supply chain? Perbedaannya ada tujuannya. Green supply chain, the goal of green supply chain or objective is economic and ecological. Ya, meanwhile the conventional of supply chain just the economic. Yang tradisional
hanya memikirkan ekonomi. Kalau ekonomi apa artinya? Hanya murah saja. Iya. Murah. Jadi kalau murah saja, limbah itu bagaimana caranya? Langsung dibuang ke lingkungan saja supaya murah. Karena proses pengolahan limbah kan butuh biaya kan? Nah, kalau yang tradisional, kalau kita lihat ada pabrik-pabrik yang membuang langsung limbahnya ke sungai, ke udara, itu memang masih konvensional. Itu belum memperhatikan aspek lingkungan. Yang perusahaan-perusahaan sudah memperhatikan aspek lingkungan, dia bukan hanya ekonomik, tapi menyeimbangkan juga dengan ekologi. Ya, nah, dan beberapa hal yang lainnya dampaknya. Oke, bagian akhir, anak begini. Tugasnya sudah saya postingkan juga di VL, di Virtual Learning. Ya, nah, begini. Ini untuk setiap mahasiswa, sama dengan tadi yang kelas yang tadi. Every student search the internet for environmental regulation. Setiap mahasiswa googling di internet, cari di internet tentang apa? Environmental regulation, regulasi lingkungan in Indonesia. Di Indonesia itu apa regulasi lingkungan? Cari di internet ya. Nah, kemudian cari sebuah perusahaan, satu saja perusahaan yang melanggar regulasi ini dan kena hukuman. Sedang proses juga boleh, sedang proses boleh. Jadi di internet pasti ada perusahaan-perusahaan yang kena sanksi, gitu ya, kena sanksi oleh perusahaan karena melanggar regulasi tentang lingkungan. Kemudian anak-anak buat rekaman sendiri. Rekamannya boleh di Zoom ini. Jadi buka Zoom yang 40 menit gratis. Rekamannya hanya 3 menit saja. 3 menit. Ya, rekamannya 3 menit menjelaskan nama saya. Nama saya siapa, NPM, mahasiswa Poltek Pos, dosennya siapa. Kuliah ini topiknya terkait dengan Introduction Green Supply Chain Management, di mana saya akan menjelaskan tentang regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Regulasinya adalah regulasi nomor sekian, tahun sekian terkait dengan ini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh sebuah perusahaan yang melanggar atau terkena sanksi karena melanggar yaitu perusahaan A. Dia berdiri tahun sekian-sekian, kemudian melanggar, kemudian dapat hukuman sekian-sekian. Kurang lebih 3 menit. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup rekamannya. Hasil rekamannya di-upload di channel YouTube masing-masing. Jadi masing-masing mahasiswa buat channel YouTube-nya. Kemudian linknya taruh di VL. Nanti saya akan buka linknya dan saya akan like, subscribe, and share begitu YouTube-nya. Ya, nah, jadi tugasnya sekarang diposting di YouTube-nya saja. Oke, nah diposting di YouTube. Nanti setelah itu kasih linknya aja. Nanti saya akan buka linknya. Gitu, buka, saya kasih nilai. Begitu. Oke, tidak selama-lama ya, 3 menit saja. 3 menit atau 4 menit itu selama-lama. Jadi di mana ngerekamnya? Ngerekamnya di Zoom saja. Rekam Zoom, kemudian upload di YouTube-nya. Begitu. Oke, ada pertanyaan tentang tugas ini? Pak, saya mau tanya Pak. Boleh. Izin bertanya Pak, jadi kan